Ya, oke, mari kita sambung lagi. Kelanjutan dari novel Gunung Hua. Kepala biara nampak syok dan juga terkejut saat ia melihat teknik sempurna yang digunakan oleh Haeyeon tidak mempan saat menyerang Chungmyun. Bagaimana bisa itu terjadi? Haeyeon merupakan murid yang telah Shaolin persiapkan selama 100 tahun terakhir. Ia adalah lambang kesempurnaan. Jadi bagaimana bisa seorang murid kelas 3 dari sekte yang runtuh menahan serangan tersebut? Sungguh sangat sulit dipercaya. Kepala biara bahkan hampir kehilangan kewarasannya. Rencana yang telah ia persiapkan, panggung yang telah ia buat untuk menampilkan kesempurnaan dari Haeyeon nampaknya telah hancur. Kepala biara pun mulai menatap Haeyeon, lalu ia pun berteriak, "Haeyeon!" Tapi suaranya terhenti tak kala Chungmyun mulai memperagakan teknik yang sangat indah. Walaupun ia adalah kepala biara, tapi seluruh hidupnya masih didedikasikan untuk seni bela diri. Jadi saat melihat teknik Chungmyun, ia tak punya alasan untuk tak mengaguminya. Tapi ada hal yang aneh, itu karena teknik Chungmyun terlalu sempurna. Dan bagaimana bisa teknik tersebut kembali muncul? Gerakan indah Chungmyun yang melambangkan kesempurnaan akhirnya terhenti. Pedangnya tepat menghadap ke arah Haeyeon. Dan anehnya Haeyeon nampak seperti tersedot dan bam! Haeyeon bahkan merasa heran. Tiba-tiba sebuah serangan menghantamnya. Pakaian yang dikenakan Haeyeon bahkan sobek. Tapi anehnya Haeyeon sama sekali tidak menyadari kedatangan serangan tersebut. Wajah Haeyeon menjadi gelap. Teknik tersebut sangat sulit untuk dideskripsikan. Hingga akhirnya ia pun teringat dengan suatu teknik pedang hati. Tidak, itu terlalu sempurna jika dibandingkan dengan pedang hati. Tubuhnya mulai gemetar. Lalu ia pun mengingat, jangan-jangan apakah itu jalan seni bela diri? Jalan bela diri untuk menghancurkan lawan dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Atau apakah itu jalan bela diri untuk mengejar kekuatan penghancur yang lebih besar? Tidak, bukan itu. Jalan bela diri adalah sebuah jalan yang membentuk tubuh dalam bentuk bela diri yang sempurna. Dan itu adalah tujuan Haeyeon untuk mencapai titik tersebut. Anehnya, Haeyeon sempat berpikir bahkan jika seluruh hidupnya didedikasikan untuk bela diri, ia tidak akan mencapai titik tersebut. Jadi, bagaimana bisa seorang murid kelas 3 telah mencapai yang disebut jalan bela diri? Haeyeon pun nampak gugup. Ia bahkan menggigit bibirnya sendiri. Dan jika itu terus dilanjutkan, maka tangannya mungkin tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Oleh sebab itulah, untuk menghadapi teknik Chungmyun selanjutnya, ia mempercayakan salah satu teknik terbaiknya, yaitu 100 langkah tinju ilahi. Cahaya keemasan mulai membaluti tubuh Haeyeon. Dan selanjutnya, sebuah gelombang besar pun dikeluarkan dari tinju Haeyeon. Tapi Chungmyun dengan santainya mengayunkan pedang yang ia gunakan hingga akhirnya gelombang serangan tersebut pun terbelah. Tapi nampaknya Haeyeon masih belum selesai. Tubuhnya masih bersinar. Dan selanjutnya tinju arahat, salah satu teknik terkuat yang dimiliki atau dikuasai oleh Haeyeon. Teknik tersebut bahkan bisa menghancurkan besi. Dan dengan percaya diri, Haeyeon pun melemparkan teknik tersebut kepada Chungmyun.
Tapi lagi-lagi Chungmyun masih terlihat sangat santai. Haeyeon juga nampak terkejut dengan sikap Chungmyun. Siapa dia sebenarnya? Apakah Chungmyun menerapkan ajaran Buddha? Apa yang telah ia lalui sampai bisa mencapai titik tersebut? Apakah ia telah mengorbankan dirinya untuk kehidupan orang lain? Atau jangan-jangan ia telah mendapatkan pencerahan setelah memotong lengannya sendiri? Ada banyak dugaan, tapi Haeyeon sama sekali tidak bisa menebaknya secara pasti. Dan saat teknik Haeyeon mendekat, pedang Chungmyun pun mulai mengeluarkan bunga plum. Sedikit demi sedikit bunga plum mulai mekar. Teknik Haeyeon bahkan dimentahkan setelah terkena bunga plum milik Chungmyun. Arena pun mulai ditutupi dengan warna merah bunga plum. Lalu Chungmyun pun bergumam, "Pimpinan sekte senior, lihatlah, aku akan kembali membuat bunga plum mekar di dunia yang telah kau lindungi ini." Tentu saja bunga plum adalah lambang dari Gunung Hua. Bahkan Chungmyun nampak semangat hingga meneteskan air mata saat Jogul, Yuisul, dan bahkan Baekchun bisa menciptakan atau mengeluarkan bunga plum milik mereka sendiri. Dan saat ini Haeyeon nampak sangat terkejut karena seluruh pandangannya ditutupi dengan warna merah. Ia bahkan tidak bisa membedakan apakah bunga plum tersebut adalah fantasi atau ilusi, atau ternyata itu adalah hal yang nyata. Tapi ada satu hal yang pasti, kini pedang tersebut sudah siap untuk menebas lehernya. Dan di sisi lain dari tribun murid Gunung Hua, Baekchun pun berteriak, "Ia menang! Dasar bajingan gila!" Chungmyun akhirnya berhasil mengalahkan Haeyeon. Tidak hanya Baekchun, Yeonjung dan juga Jogul juga mulai bersorak-sorai karena pada akhirnya Chungmyun memenangkan kompetisi. Tidak, Gunung Hua lah yang menang. Tapi suasana mulai berubah tak kala Yuisul memandang ke arah arena dengan tatapan aneh. Dan saat itu juga Baekchun dan yang lainnya mulai merasakan sesuatu yang janggal. Berpindah ke tribun milik pimpinan sekte Hodojin, melihat bagaimana Chungmyun menghancurkan salah satu teknik pertahanan terbaik milik Shaolin, yaitu cahaya cemerlang Buddha. Walaupun Haeyeon mungkin belum menguasai maksimal teknik tersebut, tapi masih suatu yang hebat saat Chungmyun bisa menerobosnya. Akhirnya ia bisa benar-benar melihat seseorang yang dikategorikan sebagai monster jenius. Beberapa pimpinan sekte lainnya juga setuju dengan pendapat Hodojin. Tapi beda halnya dengan para penatua dan juga kepala biara sekte Shaolin. Mereka telah mempersiapkan panggung ini. Tapi ternyata seseorang yang telah mereka siapkan dikalahkan. Jika saja yang mengalahkannya adalah salah satu dari 9 sekte besar, mungkin tidak akan terjadi masalah yang besar. Tapi yang mengalahkan Haeyeon adalah Gunung Hua, sekte yang ditendang keluar oleh sekte Shaolin. Mungkin dunia murim kedepannya akan berantakan dan juga kacau. Hodojin pun melihat ekspresi kepala biara itu nampak sangat menyedihkan. Dan kepala biara pun mulai bergumam, bagaimana bisa ini terjadi? Amitabha. Kepala biara mulai menguatkan dirinya sendiri. Hal tersebut nampak seperti tidak nyata. Sosok yang paling ia andalkan kalah tepat di hadapan kedua matanya. Tentu saja itu bisa membuat kemuliaan Shaolin runtuh.
Tapi kepala biara harus terlihat tegar di hadapan semua orang. Ia pun mulai membenahi pakaiannya. Ya, ia sendiri yang harus mengumumkan jika pemenang dari kompetisi ini adalah Gunung Hua. Walaupun itu berat, tapi ia harus terlihat legowo di hadapan semua orang. Dan saat kepala biara hampir mengumumkan sang pemenang, Chungmyun pun menginterupsi dengan senyuman licik. Awalnya kepala biara menganggap jika itu adalah senyum kebahagiaan atas kemenangan, tapi nampaknya itu agak berbeda hingga akhirnya Chungmyun pun berkata, "Maaf, aku Chungmyun dari Gunung Hua telah menyadari kekuranganku dan aku memutuskan untuk mundur dari pertarungan ini." Mendengar perkataan Chungmyun, kepala biara pun mulai membatu dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.